Itulah yang kita sebut ketika yang mudah rusak itu adalah makanan yang mudah dicerna, mudah diuraikan. Jadi kalau pisang goreng dari pagi sampai sore, dia tetap bentuknya, apalagi ngapunten krepek, 3 hari rusak mboten? Seminggu rusak mboten? Terus kemudian masuk di dalam tubuh kita sudah teriak-teriak, saya butuh nutrisi, sik disemayani. Karena dia nggak mudah diuraikan. Dan ini monggo yang untuk asam lambung. Tubuh kita, alhamdulillah, pokoknya kita ketika belajar kita muji yang Allah yang menciptakan. Okay? Tadi saya lupa ya. Tadi saya lupa nggak baca doa belajar Robbi Sidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Dimanapun berada kita melihat nyawang nopo-nopo, kita nawa itu pingin mencermati nopo-nopo yang disuguhkan Allah kepada kita. Nah, kayak tadi ini kan ilmu tampak, nggak usah pergi ke lab juga tahu mana yang lebih mudah busuk. Itulah harusnya yang harus kita makan duluan. Karena tubuh kita ini butuhnya ya setiap saat. Nggak disemayani, keripiknya ternyata baru bisa diuraikan seminggu terurai mboten. Nggak bisa, ditaruh di piring, nggak diapa-apakan juga nggak busuk. Di tubuh kita sedang nyari-nyari, tubuh kita sudah meronta-ronta minta selnya tadi itu baru bisa berganti kalau kemudian ada nutrisi yang tepat yang bisa didistribusikan ke dalam tubuh. Coba jenengan mungkin ada yang pernah donor darah atau kena apalah, misalnya kena pisau. Itu ketika jenengan, kalau sekarang ada kamera ya, di foto baru kena seret, terus kemudian 3 jam lagi, kemudian 3 jam lagi, 3 jam lagi, 3 jam lagi, berubah napa mboten? Fotonya baru kena pisau sama yang tadi tiap 3 jam kita amati berubah napa mboten? Jawabannya ya berubah. Ada sel yang terus diganti sama Allah. Alhamdulillah. Nah, itulah yang harus kita cukupi. Ketika kemudian makanan kita jauh dari nutrisi yang super, jadi ada istilah superfood, ada pada raw food. Jadi superfood ini kok ada di mentahan. Makin dimasak makin rusak. Meskipun kita tidak membutuhkan 1 piring mentah semua. Jadi ada yang matang, jadi kombinasi nih, Kang ya. Nah, karena itulah ketika anak-anak dan seterusnya ada terjadi seperti itu, cek makanan orang tuanya yang menyalurkan energi ke anaknya. Misalnya ibu, ya asinya. Makman ibu jangan yang tidak sehat, nanti akan turun ke anak. Apalagi kalau misalnya ibu mengandung, kemudian nutrisinya kurang, nutrisi salah nutrisi saya bilangnya, nggih. Tadi bukan yang tadi kalau yang tadi misalnya karena kurang mampu, ternyata kan tidak mampu, tapi itu terjadi. Makanan-makanannya tolong jangan yang kemudian ngapunten brownies. Coba ingat ibu yang memasak brownies. Apa saja itu bahannya yang kemudian apakah brownies itu 1 hari basi? Tidak, ya? Tidak, brownies tidak 1 hari basi. Yang susah basi itulah yang kemudian kategorinya kurang sehat ke tubuh kita. Jadi jangan orang anak balita, orang sepuh yang sudah sangat sepuh tadi itu gara-gara nggak punya gigi hanya dibuatkan bubur instan, minuman instan, jangan. Tetapi masih jauh lebih baik tajin. Niki bukan ya, alhamdulillah. Saya mikirnya ngoten-ngoten niku alhamdulillah. Coba dulu nggak ada susu formula, orang tua akan bilang kamu dulu gedene dari tajin. Itulah sebenarnya saya mikirnya ngoten niku masya Allah. Itulah Allah menitipkan ilmu kepada masyarakat. Bagaimana mereka bisa kuat. Bagaimana yang jauh dari pabrik susu formula tetap diberikan rahmatnya Allah, tetap diberikan ilmu bahwa pada tajin ada nutrisi. Dan benar kalau di lab saya itu mempunyai antioksidan tinggi pada kulit ari beras. Jadi monggo untuk yang stunting ya, tadi kembali kepada topik stunting, ibunya dulu jika dia jika disusui ibunya atau ibu lagi hamil, jauhkan dari makanan-makanan yang
prosesnya panjang. Jadi setiap hari itu tadi, kenapa di rumah sakit ini semuanya ada kaitannya? Kenapa menu di rumah sakit itu ambil yang kukus? Bukan mereka irit cari murahnya, tidak menggunakan minyak goreng. Minyak goreng itu tetap di rumah sakit bisa digunakan. Monggo di buku panduannya ibu-ibu yang pink, kalau masih ingat. Oh, penjenengan ibu-ibu kader posyandu pasti tahu. Buku yang untuk panduan balita, niku misalnya membuat MPASI, minyak goreng atau santan segar, minyak goreng ditambahkan di dalam makanan. Dan itulah cara sehat mengkonsumsi minyak goreng.